Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan perbandingan metode Naive Bayes dan KNN. Dengan saya sendiri, Mirna Susanti, ada Manda Salsabila, Dendi Firman Saswirana, Muhammad Farhan Perdana, Muhammad Raihan. Pendahuluan, diabetes mellitus merupakan masalah metabolisme dengan gula darah sangat tinggi, gejala gula darah tinggi, dan antara lain buang air kecil berlebihan, berat badan turun, penglihatan tidak jelas, dan luka sulit sembuh, bahkan semakin parah. Apabila tidak segera diobati, diabetes bisa mengakibatkan masalah kesehatan lain yang serius hingga kematian. Hal ini bisa menyebabkan komplikasi seperti stroke, komplikasi mata, kardiovaskular, gagal ginjal, dan lain-lain. Prediksi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari kemungkinan di masa depan pada teknologi data mining berdasarkan bukti dan temuan pada data. Yang digunakan metode peramalan dapat memprediksi kemungkinan pada masa datang. Perhitungan statistik dan matematika sangat berperan dalam melakukan prediksi dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan metode KNN dan Naive Bayes digunakan untuk klasifikasi kelulusan mahasiswa, prediksi penyakit diabetes, prediksi harga USDT atau BIDR, prediksi harga turun Bitcoin, prediksi harga jual beli tanah, seleksi penerimaan beasiswa. Adapun perbedaan penelitian kali ini adalah tidak hanya membandingkan antara satu metode dengan metode lain dalam hal prediksi, tetapi juga digunakan untuk memprediksi data testing setelah mendapatkan metode mana yang terbaik. Pengertian Naive Bayes adalah klasifikasi dengan suatu metode kemungkinan dan perhitungan yang ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris yaitu Thomas Bayes, menghasilkan prediksi peluang yang akan datang berdasarkan suatu pengalaman sebelumnya. Knight-Sneak-Bor atau KNN merupakan algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan data training yang dapat dari tetangga terdekat, di mana K adalah bilangan tetangga terdekat. Ada beberapa tahap kerja KNN. Pertama, menentukan nilai K. Kedua, menghitung jarak data dengan K yang ditentukan dengan Euclidean distance. Ketiga, mengambil K terdekat untuk dibuat prediksi berdasarkan hasil perhitungan jarak. Kita akan mencoba mengimplementasikan algoritma tersebut ke dalam software Orange Data Mining. Kita asumsikan software Orange sudah diinstal dan dibuka. Jika belum mengenal dan memasang aplikasi tersebut, setelah software sudah berhasil dibuka, import dataset yang telah disimpan ke dalam software tersebut sehingga tampilannya menjadi seperti di bawah ini. Selanjutnya, klik 2 kali widget file untuk mengetahui informasi dan dataset tersebut seperti jumlah baris, jumlah missing value, atribut yang terdapat di dalam dataset, dan selain sebagainya seperti gambar berikut. Keterangannya 22 instance adalah dataset ini memiliki records atau tuple sebanyak 22 baris. 3 vector atau non-missing values adalah dataset yang digunakan memiliki 3 fitur dan diidentifikasi oleh Orange tidak memiliki missing values. Data hash target variabel adalah menurut Orange. Dataset yang kita gunakan tidak memiliki variabel target. 0 meta atribut adalah menurut Orange. Dataset yang digunakan memiliki 0 meta atribut. Berikutnya, sambungkan antara widget file dengan widget data tabel untuk melihat seluruh isi dataset dalam bentuk tabel. Tampilannya seperti gambar di bawah ini. Untuk mengetahui rincian dataset, klik 2 kali pada widget data table, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Keterangan, info, penjelasannya sudah diuraikan di bagian sebelumnya. Show variable, label, menampilkan variabel atau atribut label atau target jika ada.
visualize numeric values, menampilkan nilai numerik pada setiap atribut yang bertipe data numerik. Color by instance class, menandai warna berdasarkan kelas atribut targetnya. Select full row, memilih baris yang dapat dikirim ke widget lain. Restore original order, mengembalikan urutan seperti semula. Selanjutnya langsung saja membuat model prediksi penderitaan diabetes. Biasa dianalisa menggunakan Orange Data Mining Tools untuk menentukan metode yang terbaik. Selanjutnya, evaluasi dan hasil perbandingan dua metode setelah dataset dan model prediksi sudah dibuat. Maka langkah selanjutnya, data training diproses ke model prediksi Orange. Data mining dengan metode Naive Bayes dan KNN. Setelah ditentukan metode terbaik untuk membuat prediksi, maka berikutnya melakukan prediksi dari data testing. Data training yang sudah diproses selanjutnya dilakukan pengujian untuk mendapatkan model prediksi terbaik. Ini adalah hasil dari prediksi dan hasil dari confusion matrix. KNN bisa dilihat gambarnya. Penelitian kali ini hanya menggunakan nilai F1 score dan MCC, di mana nilai terbaik F1 adalah 1.0 dan nilai terburuknya adalah 0. Jika F1 menunjukkan skor yang baik, berarti model klasifikasi memiliki precision dan recall yang baik. Sedangkan untuk MCC memiliki nilai antara -1 hingga 1, di mana -1 menunjukkan klasifikasi biner yang sepenuhnya salah, sedangkan 1 menunjukkan klasifikasi biner yang sebenarnya menunjukkan perbandingan hasil pengujian dari metode KNN. Dan Naive Bayes menggunakan widget test and score. Hasil dari confusion matrix juga menggunakan bahwa metode KNN baik untuk melakukan prediksi, ditandai dengan angka false yang kecil. Dari beberapa hasil tes tersebut, maka metode yang terbaik adalah KNN dengan nilai F1 score 0,955 dan nilai MCC 0,911. Hasil implementasi Orange, data mining dalam memprediksi penderitaan diabetes diperoleh hasil nilai F1 score dan MCC dari metode Naive Bayes 0,910 dan 0.832 dan hasil nilai F1 score dan MCC dari metode KNN 0.955 dan 0.911. Berdasarkan perbandingan nilai F1 score dan MCC tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode KNN lebih baik untuk digunakan dalam memprediksi penderitaan diabetes. Adapun hasil prediksinya menunjukkan hasil dari 22 data terdapat 10 orang yang diprediksi tidak mengidap diabetes dan 12 orang yang diprediksi menderita diabetes. Penelitian yang akan datang disarankan bisa membandingkan metode KNN dengan metode lain dalam melakukan prediksi menggunakan Orange Data Mining atau tools yang lainnya. Itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.